Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke sesi yang terakhir yaitu tentang gereja ramah disabilitas. Di sini saya berikan subtema yaitu Transforming Our Church to Welcome People with Disabilities. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi ini ya, kita akan sekarang lebih terlibat pesertanya ya. Saya akan mengajak untuk kita melihat gambar berikut ini. Kalau kita bicara tentang gereja yang ramah dengan orang-orang dengan disabilitas, kira-kira gambar mana yang lebih mewakili sikap ramah gereja ini? Apakah gambar yang pertama ini? Kelihatan ya? Ya, atau gambar yang berikut ini? Silahkan didiskusikan dengan teman yang ada di sebelah kanan atau kirinya. Bagi Bapak Ibu yang di YouTube ya, bisa sebentar sejenak merenungkannya. Lebih dekat gambar ini atau gambar ini ya, kalau mau mewakili tentang sikap gereja yang ramah ya dengan disabilitas. Oke, kemudian setelah memutuskan gambar mana yang lebih ya, mendekati pelayanan ini, kemudian reasonnya ya, yang saya harapkan adalah reasonnya. Nanti saya minta perwakilan dari yang di sebelah sini, satu, yang di sebelah sini satu. Yang pertama adalah gambar ini, yang kedua adalah gambar ini. Ya. Oke. Baik, yang di sebelah sini siapa yang mau mewakili silahkan. Satu orang, silahkan. Ya. Oke, saya keep dulu ya biar nggak kedengeran sana ya. Baik, lalu yang di sebelah sini yang mewakili, ada satu yang mewakili? Gambar yang pertama atau kedua? Oke, baik ya. Baik dari sayap kanan maupun sayap kiri menyetujui bahwa gambar yang kedua ini ya lebih mewakili tentang gereja ramah disabilitas. Baik, kita akan menyaksikan, sebentar kita akan melihat begitu ya, ini kita hold sebentar begitu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membaca, saya mau minta salah seorang dari partisipan untuk menolong saya membacakan Mazmur ini. Siapa yang biasanya jadi lektor? Bapak Ibu, oh ya silahkan Bu, ya boleh membacakannya Bu, ya dibacakan yang menggugah begitu ya Bu, ya silahkan. Mazmur 139. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Baik, terima kasih pembacaan yang sangat bagus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video di mana dalam video ini kita akan melihat Mazmur 139 ini akan dibacakan dengan cara yang berbeda. I love you, Father. I love you so much. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Come into your place of grace. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku Try to show you how much I kalau love you. jalan dan berbaring. With everything I have, I love you. Segala jalanku kau maklumi. Lead me by
your Spirit, O God. Father, take me by your Spirit to your throne of grace, into the most holy place. Lead me. Love you. I bless your name, Jesus, Son of God, my friend. Baik, Mazmur 139 tadi bersama-sama kita baca dengan cara berbeda ya. Di mana kita melihat tadi ya, beberapa teman kita dari Rawit Na'lah mencoba untuk memvisualisasikannya. Nah, bagaimana kita akan sharing ya, kira-kira bagaimana ya, apa yang Bapak Ibu saudara rasakan ketika Mazmur 139 ini tadi dibacakan dalam sebuah visualisasi oleh teman-teman kita dari Rawit Na'lah yang mereka menyandang disabilitas ganda ya. Yang pertama dan utama mereka disabilitas netra, tapi mereka punya disabilitas yang lain. Nah, apa yang Bapak Ibu saudara dapat dari pembacaan yang kedua ini tadi, itu ya. Kemudian kira-kira apa peran orang-orang itu di dalam pembacaan kita kali ini gitu ya, apa yang kita rasakan. Silakan boleh didiskusikan dengan teman di sebelah kanan dan atau di sebelah kirinya. Silakan sharing. Intinya apa yang didapat ya dari pembacaan Mazmur 139 yang tadi divisualisasikan oleh teman-teman dari Rawit Na'lah. Apa yang tiba-tiba dirasakan gitu ya, dan apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, kali ini saya berikan kesempatan dari sayap kiri dulu untuk menyampaikan hasil sharingnya. Sayap kiri, yang mewakili siapa nih? Dari sayap kiri, silahkan. Ya, boleh. Ini mic, apakah ada mic-nya? Enggak ada mic-nya ya? Oke. Ya, silahkan Pak Jun. Apa yang dirasakan? Jadi yang kami rasakan, kami melihat kekaguman kami, cara Tuhan itu mengasihi manusia. Mungkin kita yang normal-normal ini membaca firman itu mungkin lewat begitu saja. Seakan-akan kita ini udah lebih dari mereka. Mereka itu dengan kekurangan mereka mungkin menghayati firman itu lebih dari kita yang normal ini, Bu. Jadi kita mungkin itu udah menganggap biasa aja, tinggal karena kita bisa baca sekilas saja udah lewat begitu saja. Mungkin mereka dengan terbata-bata membaca dan mengartikan apa isi firman Tuhan itu. Seperti itu, Bu. Jadi kami kagum gitu, Bu. Terima kasih Pak Jun. Pak Jun juga menyaksikan sempat ini ya, tahu ya proses take videonya berapa jam ya Pak untuk satu anak ya. Baik, terima kasih, itu memang mengagumkan. Sebelah sini, silahkan. Kurang lebih sama ya Bu. Saya rasa tuh ketika memang Tuhan mau memakai kita dalam segala kekurangan yang ada dan kita juga meresponi dan kita bisa melakukan yang terbaik yang kita lakukan dengan kekurangan yang ada. Hasil pembacaan Mazmur tadi itu lebih ngena sih Bu. Jadi nggak peduli kalau misalkan ya kita punya kekurangan, tapi selama kita mau dan Tuhan juga menolong, hasil karyanya jauh lebih mengena. Begitu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu saudara setuju dengan hal ini? Bahwa di dalam hidup bersama dan ketika kita berbagi ruang ya dengan penyandang disabilitas, dengan orang-orang dengan disabilitas, itu tetap bisa mengantar kita untuk berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu merasa
dalam pembacaan Mazmur 139 tadi Bapak Ibu secara bisa dihantar untuk berjumpa dengan Allah, merasakan kekaguman, ya, merasakan apa tadi kalau Kak Ardi tadi disimpulkan dalam satu kata, apa tuh? Penerimaan, begitu ya, penerimaan. Nah, di dalam perjumpaan dengan Allah itu begitu ya, karena Allah itu punya kasih yang sangat besar dan merangkul semua. Jadi kalau dari gambar yang tadi ya kita pilih untuk menggambarkan bagaimana sebuah gereja yang ramah dengan disabilitas, betul gambar yang kedua ini. Coba kalau Bapak Ibu saudara perhatikan apa perbedaan antara tangan yang pertama dengan tangan yang kedua tadi. Supaya orang lain tahu ya, dia memberi sesuatu gitu ya. Lihat posisi tangannya, yang memberi ada di atas, kemudian yang diberi ada di bawah. Nah, ini adalah sebuah konsep yang namanya charity, begitu ya. Lalu untuk gambar yang kedua, tangannya yang satu ada di bawah tangan yang ditopang, begitu ya. Kemudian yang satunya ada di atasnya ya. Ada suatu konsep empowering, begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita mau berbicara tentang gereja ramah disabilitas, begitu ya, kita perlu mencari sebetulnya apa yang mendasari kebutuhan sebuah gereja itu harus transform, gitu ya, harus berubah menjadi gereja yang harus reshaping program-programnya, reshaping pelayanannya gitu ya, untuk demi welcoming person with disabilities ini ya, untuk demi welcoming mereka orang-orang dengan disability ini. Apa yang mendasarinya? Wah, supaya gereja saya keren dong begitu ya, apakah demikian gitu ya? Nah, Bapak Ibu, dan juga ketika kita bersama-sama membahas topik dan isu ini ya, tentang disabilitas, kita kadang-kadang harus mengkritisi sebetulnya isu ini sedang kita lihat dari sudut pandang siapa. Apakah kita melihatnya dari sudut pandang kita yang kita merasa non disabilitas? Saya nggak bilang saya nggak disabilitas ya gitu ya. Saya pakai kacamata soalnya gitu ya. Kardi juga pakai kacamata ya. Nah kemudian apakah kita melihatnya dari sudut pandang mereka ya dengan disabilitas sebagai, dan apakah kita membahasnya itu melihat mereka dalam suatu pribadi yang utuh, yang sejatinya mereka itu punya pergumulan dan mereka punya sudut pandang sendiri tentang kehidupan mereka. Jadi istilahnya begini, apakah topik ini kita bahas dalam kaitan dengan karena kita mengasihani mereka, berbelas kasih kepada mereka yang ujungnya adalah tindakan charity ini tadi, atau kita benar-benar melihat mereka sebagai satu pribadi yang utuh, yang punya pergumulan, yang punya pandangan sendiri ya. Nah, ketika kita bicara soal disabilitas di gereja, memang paling penting adalah kita menyadari kita mau melihatnya dari perspektif siapa. Dan ini adalah pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang penting, pertanyaan yang krusial. Karena yang biasanya memberikan perspektif itu adalah orang-orang yang merasa dirinya kuat, ya. Orang-orang yang merasa dirinya di atas ini tadi ya. Orang-orang yang punya kultur yang dominan, ya. Yang tidak hidup di dalam kondisi disabilitas, bahkan jauh dari pengalaman disabilitas. Nah, misalnya ketika disabilitas yang membicarakannya adalah orang-orang yang jauh dari disabilitas, maka mereka akan menempatkan diri pada posisi ini. I am the savior. Saya kuat dan saya penolong untuk mereka. Karena apa? Karena mereka merasa unggul, karena mereka merasa superior. Jadi mereka akan melihat bahwa orang-orang dengan disabilitas ini adalah orang-orang yang kasihan, orang-orang yang harus ditolong.
Nah, seringkali ketika kita melakukan atau membicarakan tentang disabilitas ataupun kita memprogramkan sesuatu yang bersinggungan dengan orang-orang dengan disabilitas, maka perspektif yang kita pakai adalah ini bukan charity. Kita rame-rame datang ke sebuah panti yayasan gitu ya, di mana di sana ada para penyandang disabilitas, atau kita panggil yayasan atau lembaga yang mengasuh penyandang disabilitas untuk pentas di gereja kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep charity. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, perspektif ini sebetulnya adalah perspektif yang tidak tepat. Karena apa? Karena kita mau hari ini sebelum bersama-sama membahas tentang gereja yang ramah disabilitas, dan sebelum kita bersama-sama membahas program-program apa yang bisa kita fasilitasi dalam mendukung welcoming ya penyandang disabilitas dalam gereja kita, kita harus mengalami sebuah perubahan paradigma, sebuah perubahan perspektif terhadap disabilitas. Jadi perspektif yang tepat terhadap hal ini adalah bahwa setiap manusia itu dengan segala kemampuan dan ketidakmampuannya, ya, ketidakmampuan itu bisa kekurangan, ya, hambatan, bisa macam-macam ya, itu adalah pribadi yang sama di hadapan Allah. Dan di dalam gereja itu mereka juga punya kesempatan untuk mereka itu juga punya peran yang penting begitu ya. Dengan segala perbedaan kebutuhan maupun perbedaan kemampuan yang ada, mereka itu punya peran yang penting. Jadi Bapak Ibu saudara, ketika kita bicara tentang gereja nih ya, ketika kita bicara soal gereja, kita enggak akan berpikir bahwa gereja ini hanya milik orang-orang non-ABK atau non-disabilitas. Kita tidak akan berkata bahwa gereja ini cuman punya orang-orang yang tidak penyandang disabilitas. Gereja itu adalah sebuah komunitas yang di dalamnya itu ada orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-disabilitas maupun mereka yang penyandang disabilitas. Jadi konsep disabilitas ini muncul tidak sebagai seperti kita sedang bercharity, mengasihani begitu ya, kelompok tertentu yaitu kaum disabilitas ini. Tetapi bagaimana kita melihat ulang, ya, bagaimana kita reframing tentang pandangan kita, reframing tentang cara berkomunitas kita, di mana komunitas gerejawi itu sesungguh-sungguhnya adalah komunitas yang merangkul semuanya. Mereka yang dengan disabilitas maupun mereka yang tidak dengan disabilitas. Tanpa hierarki. Enggak ada yang lebih di atas, enggak ada yang lebih di bawah. Tanpa level, tanpa sekat. Begitu ya. Tidak ada yang lebih unggul karena kemampuan-kemampuannya, karena able-nya, ataupun enggak ada yang tidak lebih unggul atau lebih rendah karena dia tidak mampu. Ya, karena dia tidak bisa dalam hal tertentu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang teologi sebuah gereja yang sehat, maka teologi yang sehat itu bukan menjadikan para penyandang disabilitas ini sebagai objek charity. Kita melakukan segala sesuatu karena mengasihani mereka. Tetapi kita untuk biasanya Bapak Ibu saudara, orang-orang yang memakai konsep ini, mereka melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan superioritas mereka, begitu ya. Mereka punya superioritas untuk berbuat baik. Dan akhirnya mereka melihat orang dengan disabilitas ini tidak dalam keutuhannya. Ya, tidak dalam pendekatan yang menyeluruh. Nah, jangan sampai gereja kita memakai pendekatan ini sehingga kita kehilangan
sisi-sisi indah ya. Keindahan relasi kita dengan penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas ini hanya varian ya dari karya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat pelangi, ada warna merah, kuning, hijau, ya, magicui, pinyu. Maka para penyandang disabilitas ini sama di hadapan Tuhan keindahannya. Seperti varian ya, variasi dari karya Tuhan. Kalau kita diciptakan begini, mereka diciptakan begitu dan semuanya indah. Seperti pelangi itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat, menghargai proses ini ya, perubahan paradigma kita. Dengan pertama-tama kita menyepakati tentang peristilahan gitu ya. Saya akan mensosialisasikan tentang peristilahan bagi para penyandang disabilitas ini. Dulu mereka disebut penyandang cacat. Atau kalau sekarang ada yang masih menggunakan kata cacat, kata tuna itu dulu. Ya. Jadi sekarang kita menghindari penggunaan kata cacat atau tuna ya. Lalu ada orang-orang yang menyebut istilah anak berkebutuhan khusus. Ini beda. Dalam ranah pendidikan istilah ini masih dipakai berkaitan dengan kebutuhan khusus yang mereka butuhkan dalam hal sarana prasarana mereka belajar. Kemudian ada yang menyebutnya kaum difabel gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyebutnya sebagai person with disabilities atau people with disabilities yang diindonesiakan sebagai penyandang disabilitas. Maka kita akan bersama-sama melihat begitu ya, mengapa ada pergeseran dalam istilah ini. Mengapa ada perubahan dari cacat atau tuna tadi, kemudian difabel, nah kemudian menjadi penyandang disabilitas ini ya. Jadi istilah cacat atau disabled atau cacat atau tuna ini kenapa ditinggalkan? Karena mereka itu menekankan apa? Ketidakmampuannya, ketidaksempurnaannya. Seperti tadi Pak Jun mengatakan kekurangannya, begitu ya. Tadi Kak Adi bilang kelemahannya, begitu ya. Nah, istilah ini ditinggalkan karena fokusnya pada ketidakmampuan dan ketidaksempurnaannya. Ketika seorang menyebut dengan cacat atau tuna, maka ini adalah sebuah cap, sebuah stempel, sebuah stigma yang dipasangkan kepada orang lain. Seakan-akan orang cacat atau tuna ini tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ya. Nah, pada kenyataannya tadi teman-teman dari Rawinala belum sempat saya tayangkan video yang berikutnya ya. Video yang berikutnya adalah mereka bermain band. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat melihat, tapi ada yang bisa main keyboard gitu ya. Ada yang bisa main drum. Kemudian suaranya merdu, begitu ya. Artinya mereka ada sesuatu kemampuan yang mereka bisa lakukan ya. Ada yang bisa main ya, walaupun disabilitas netra ya. Jadi istilah itu yang nanti kita akan pakai gitu ya. Jadi bukan lagi buta, tetapi bukan lagi tuna mata itu apa? Bukan lagi tuna netra, bukan lagi buta, tetapi disabilitas netra. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun dia disabilitas netra, tetapi dia bisa main keyboard, bisa main drum. Suaranya sangat merdu, begitu ya. Kepekaan akan suara ya, jadi kami pernah berkunjung ke teman-teman Rawinala ini. Jadi kami sengaja berkolaborasi untuk satu ibadah. Mereka pemusiknya, anak-anak kami adalah MC dan juga song leadernya begitu ya. Nah, dan kami hanya punya waktu perjumpaan 1 jam untuk menyesuaikan antara lagu yang dipilih anak-anak dengan mereka yang akan mengiringi musiknya. Tapi sungguh sangat ajaib, dalam waktu 30 menit mereka sudah menguasai lagu-lagu yang anak-anak pilih dan bisa bermain bersama dengan riang. Padahal mereka disabilitas netra. Tapi dia punya kemampuan ya, mereka ini punya kemampuan. Oleh karena itu, kata disabilitas netra dipilih dibandingkan dengan tuna atau cacat, oleh karena dengan kita menyebutnya sebagai disabilitas netra, kita berfokus pada kekuatannya, bukan kekurangannya.
Nah, kemudian istilah difabel. Nah, jadi istilah ini muncul, tetapi karena semakin banyak orang merasa bahwa tiap orang itu memang difabel ya dalam mengerjakan sesuatu. Maka istilah ini kemudian menjadi penyandang disabilitas atau person with disabilities yang menekankan bahwa persons atau manusianya itu memang memiliki ketidakmampuan tertentu. Dia tidak mampu melakukan beberapa hal gitu ya, tetapi mereka tetap mampu melakukan beberapa hal yang lain ya. Dia mampu melakukan banyak hal lain. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah band bernama M-Star. Ini adalah sebuah band anak-anak dengan autism. Salah satu personnya pernah kami undang dalam sebuah ibadah Natal inklusi. Dia bermain saksofon. Dan di tahun itu dia sedang memecahkan sebuah rekor, yaitu bermain saksofon selama 2 jam nonstop. Itu kalau kita yang lakuinnya kayaknya ngos-ngosan begitu ya, bisa 2 jam. Jangankan 2 jam, mungkin 1 part aja untuk bermain saksofon kita udah nafasnya putus nyambung gitu ya. Tetapi kawan kami ini dalam waktu 2 jam secara terus-menerus, dan itu memang kelebihan dari penyandang autism. Mereka kalau fokus mengerjakan satu hal itu punya kekuatan ekstra untuk bertahan begitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa terhadap disabilitas ini ada beberapa pendekatan ya, secara cepat. Ada pendekatan medis, sosial, kemudian solidaritas, nah moral. Jadi dari macam-macam pendekatan ini punya cara pandang tertentu dan juga punya istilah yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita lihat. Mungkin bahannya boleh di-share Bu Mawar ya, karena tulisannya terlalu kecil. Nah, pendekatan moral itu memahami bahwa disabilitas itu adalah suatu cacat atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan moral seseorang, dosa begitu ya, kegagalan iman seseorang, kejahatan, atau ujian iman. Ini adalah pendekatan moral terhadap disabilitas. Lalu pendekatan medis ini biasanya digunakan oleh perawat, pekerja medis begitu ya, dunia kedokteran. Mereka memahami bahwa disabilitas itu adalah sebuah masalah medis yang harus dipecahkan begitu ya, yaitu sebagai cacat atau kegagalan sistem tubuh yang pada dasarnya abnormal atau patologis. Misalnya penyandang ADHD, ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, itu disebabkan oleh karena brain dysfunctional gitu ya. Jadi ada disfungsi otak, ya, sehingga menyebabkan anak-anak ini punya ciri atau symptoms, dia hiperaktif, dia impulsif, dia inatentif begitu ya. Inatentif itu konsentrasinya rendah, impulsif itu dia punya dorongan besar untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir ya. Jadi ada suatu rangsangan langsung ya dia merespon tanpa mikir. Gitu ya. Hiperaktif ya kita tahu ya, pasti anaknya naik turun bangku, lompat-lompat gitu, nggak bisa diem gitu. Nah, ini adalah pendekatan medis. Kemudian pendekatan solidaritas. Ini pendekatan solidaritas ini menyatukan penyandang disabilitas dengan orang-orang yang pada umumnya mendobrak perbedaan antara kamu mereka normal dan abnormal. Begitu ya. Jadi sekat antara gitu ya, disabilitas dan non disabilitas itu dihancurkan begitu ya dalam pendekatan solidaritas ini. Nah, seorang teolog Gerald McKinney ini mendukung model sosial. Nah, dia berpendapat bahwa model sosial itu enggak bisa berdiri sendiri, dia harus dilengkapi model medis dan disempurnakan oleh model solidaritas. Jadi pendekatan solidaritas ini kalau dipakai maka orang itu akan punya suatu hospitalitas atau keramah tamahan dan punya rasa persaudaraan. Dan ini menarik ya, kalau kita membaca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 4, ayo ada yang guru sekolah minggu? Ini cerita tentang apa? Yohanes 9 ayat 1 sampai 4 tentang seorang yang buta sejak lahir, Bapak Ibu ya.
Nah, dalam peristiwa seorang yang buta sejak lahir, apa yang dilakukan Yesus? Apa yang kita bisa teladani juga? Yesus menolak model moral. Ketika ditanya, salah siapa? Salahnya atau salah orang tuanya? Yesus menolak model moral yang mengatakan bahwa disabilitasnya itu karena dosa. Karena kelakuan yang enggak bermoral. Enggak, gitu ya. Nah, bukan juga karena kegagalan iman. Yesus menolak model moral. Tetapi Yesus memakai apa? Model medis. Dia menyembuhkan penglihatan orang yang buta sejak lahir ini. Dan Yesus menggunakan model apa? Sosial. Dia memulihkan statusnya. Dia menyuruhnya untuk menghadap kepada iman supaya dia dinyatakan tahir. Setelah dia dinyatakan tahir, kemudian dia bisa bergaul dengan siapa saja. Nah, tetapi upaya ini rupanya upaya pendekatan model sosial Yesus gagal ya. Jadi walaupun dia sudah melek matanya, dia tetap dipandang rendah ya, remeh oleh orang-orang sekitarnya. Lalu Yesus juga memakai model solidaritas. Karena itu Yesus memakai model solidaritas. Kalau tidak ada yang menerima orang buta itu, maka dia menerimanya. Dia menjadikannya sahabat. Dia menjadi sahabat, menjadi teman bagi orang yang tadinya ya disabilitas netra ya. Kalau dalam Alkitab ditulisnya buta, itu melek, ditolak oleh orang-orang lain. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama melihat apa yang bisa dilakukan gereja dalam menyambut penyandang disabilitas ini, gereja pun bersedia untuk melakukan apa yang sudah diteladankan Yesus ini. Mau menjadi sahabat bagi para penyandang disabilitas. Dan ini adalah salah satu wujud pelayanan gereja begitu ya. Yang bisa dilakukan siapa saja. Siapapun dari anggota gereja itu. Dengan demikian maka akan terjadi satu pelayanan yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batasan jabatan gerejawi. Dan kita bisa melayani selama Tuhan masih memberi kita kesempatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa rujukan kalau Bapak Ibu mau mendalami berkaitan dengan keramah tamahan begitu ya. Jadi jalurnya adalah keramah tamahan yang mewujudkan cinta. Keramah tamahan ini yang akan mengubah paradigma iba dan kasihan tadi itu. Keramah tamahan itu melampaui rasa iba. Keramah tamahan itu akan menuntun gereja untuk merangkul perbedaan dan berbagi persekutuan bersama. Jadi para penyandang disabilitas yang merupakan orang asing, beberapa mengatakan mereka kaum rentan begitu ya, menjadi sumber bagi pengayaan, rekonsiliasi, kemitraan ya bagi masyarakat. Dan komunitas kita akan menjadi lebih inklusif gitu ya. Kita bisa saling bergantung di mana terjadi relasi saling memberi dan menerima. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Bapak Ibu hanya bisa menolong mereka, hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan dan mengalami sendiri Bapak Ibu ditolong di dalam pendalaman Mazmur 139 tadi bukan? Nah Bapak Ibu Saudara, Bapak Reynold pernah berpendapat bahwa keramahan adalah sebagai bentuk keramah tamahan adalah atau hospitality adalah sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk akomodasi untuk dan advokasi dengan para penyandang disabilitas. Dan itu diperlukan agar gereja bisa benar-benar menjadi gereja. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal ya berkaitan dengan teologi disabilitas dan keramah tamahan ya dalam bentuk implikasi praktisnya. Yang pertama yang gereja harus lakukan adalah mengakui keberadaan mereka ada di antara kita. Mungkin dalam kapasitas ini saya nggak bisa menyebutkan satu-satu siapa sih penyandang disabilitas itu begitu ya. Kalau saya bukakan tentang karakteristik penyandang disabilitas, kita tidak akan lagi bisa mengatakan
di gerejaku tidak ada penyandang disabilitas. Di gerejaku tidak ada yang berkebutuhan khusus. Karena mereka gitu ya, kalau kita bicara satu hal aja ya, disabilitas netra. Kita yang pakai kacamata ini kita sudah masuk low vision gitu ya. Kita ini sudah berkebutuhan khusus. Kalau kita bicara tentang disabilitas mental ya, yang biasanya dialami oleh mereka yang misalnya kehidupannya ya, mereka adalah mantan narkoba gitu ya. Kemudian hidup dalam keluarga yang broken home, mereka ini adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus gitu ya. Kemudian ketika kita melihat ada begitu banyak anak yang sekarang karena terpapar gadget kemudian terlambat perkembangan bahasanya. Sudah usia sekian belum bisa ngomong. Ini juga adalah orang-orang dengan disabilitas, mereka berkebutuhan khusus begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah gereja harus mengakui keberadaan para penyandang disabilitas. Karena keramah tamahanlah yang memungkinkan para penyandang disabilitas ini bisa hadir sebagaimana adanya mereka. Dan dengan karunia yang unik yang Tuhan berikan, maka keramah tamahan ini memungkinkan para penyandang disabilitas ini diterima tanpa tekanan untuk kemudian mereka harus dinormalkan begitu ya. Yang kedua, gereja harus mengakomodasi penyandang disabilitas dan keramah tamahan ini tidak berfokus pada disabilitasnya tetapi pada kemampuannya. Disabilitas itu tidak mendefinisikan diri seseorang karena disabilitas itu ada sesuatu yang disandangnya. Dirinya adalah sepenuhnya gambar dan rupa Allah yang punya kemuliaan Allah. Disabilitas adalah sesuatu yang hanya disandangnya. Jadi nilai kemanusiaannya, harkat martabatnya tidak berkurang 1% pun dengan disabilitas yang disandangnya. Dia adalah seorang yang lebih besar daripada disabilitasnya. Mengapa lebih besar? Karena dia adalah God masterpiece. Dia adalah mahakarya Allah juga. Yang ketiga, gereja harus mengadvokasi penyandang disabilitas dan menjangkau mereka. Keramah tamahan berarti solidaritas dengan para penyandang disabilitas. Berdiri bersama orang-orang asing di pinggiran. Jadi kita semua ini adalah orang asing, kita semua adalah makhluk rentan, dan kita hidup bersama, baik kita dengan disabilitas maupun non-disabilitas, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, dan kita mampu dalam kebersamaan kita adalah karena kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Alangkah begitu besarnya berkat sebuah komunitas yang inklusif, karena di situ anugerah Tuhan dan bagaimana Roh Kudus memberdayakan kehidupan orang-orang itu menjadi sebuah karya yang besar. Karya yang agung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat selanjutnya ya, bagaimana situasi dan kondisi pelayanan-pelayanan di dalam jemaat kita ya, di mana kita mau membuka sebuah keramahan ya bagi penyandang disabilitas, tetapi ini adalah hambatan-hambatan yang seringkali ada dan menjadi suatu realita yang kita hadapi ya. Di satu sisi penyandang disabilitas ini, orang-orang dengan disabilitas ini berusaha mau memenuhi kebutuhannya, tetapi lingkungannya seringkali tidak memberikan dukungan, tidak memberikan peluang, begitu ya. Sehingga mereka tidak bisa tumbuh berkembang, tidak bisa berperan sesuai dengan kondisinya itu. Mereka maka tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tidak mampu mencapai perkembangan, pertumbuhan, kemampuan dan peran optimalnya di tengah gereja maupun di masyarakat. Nah, dalam gambar ini Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat ya. Di sini ada ada 3 orang dengan kondisinya masing-masing. Kemudian ketika mau menciptakan equality, maka yang terjadi adalah masing-masing diberikan satu box. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang bisa melihat pertandingan bola itu, tapi ada orang yang mentok, nggak bisa ya, yang dilihat hanya papan di depannya.
Nah, oleh karena itu gereja didorong, ya, kita didorong untuk menciptakan equity gitu ya, di mana siapa yang butuh box lebih banyak, dia diberikan boxnya begitu ya, agar dia tertolong untuk bisa sama-sama menyaksikan pertandingan bola ini. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mencermati box apa yang bisa kita sediakan, ya, atau kita ciptakan di tengah-tengah komunitas kita sehingga para penyandang disabilitas, ya, orang-orang dengan disabilitas ini bisa mengalami equity di tengah-tengah komunitas kita. Nah, saya mengutip tulisan Mike Justice, Overlook the Disabled, ya, walaupun judulnya The Disabled begitu ya. Nah, para penyandang disabilitas ini seringkali menghadapi tantangan ketika mereka mencoba untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja. Saat ini saya karena waktu yang terbatas hanya memspesifikkan dalam 3 hambatan yang biasa dihadapi penyandang disabilitas di dalam keterlibatan mereka di gereja dan memberikan inspirasi-inspirasi bagaimana kita bisa mengatasinya, begitu ya. Bagaimana kita bisa membuka akses-aksesnya, begitu ya. Yang pertama adalah hambatan fisik. Ya. Jadi ini adalah tantangan dalam berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja karena hambatan fisik. Nah, di sini apa saja, yaitu aksesibilitas. Ya. Hambatan fisik dalam bentuk aksesibilitas. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa seringkali kita tidak atau belum ya membuat segala hal di dalam kehidupan bergereja kita itu bisa terakses dengan penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas fisik. Ya. Kemudian yang kedua, fasilitas, gitu ya. Yang kedua adalah fasilitas yang dibutuhkan, begitu ya. Kemudian sikap dan persepsi kita. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi tantangan ini gereja bisa melakukan apa saja? Kita harus mengevaluasi aksesibilitas gereja kita. Kemudian nanti di akhir saya akan memberikan audit aksesibilitas gereja, begitu. Jadi hal-hal apa yang harus diaudit dalam sebuah gereja ya, harus dipikirkan kembali gitu ya, supaya sebuah gereja itu bisa terakses bagi para penyandang disabilitas. Yang pertama, evaluasi aksesibilitas, kemudian membuat perubahan fisik yang diperlukan. Yang ketiga adalah menciptakan program dan dukungan khusus ya untuk penyandang disabilitas ini. Mereka kadang-kadang butuh support group, begitu ya. Baik orang tuanya, baik penyandang disabilitasnya, begitu ya. Dan perlu edukasi terhadap jemaat tentang kebutuhan mereka. Kadang-kadang jemaat itu ketika berjumpa dengan penyandang disabilitas di gerejanya, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga penyandang disabilitasnya merasa nggak nyaman, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti mengedukasi jemaat bagaimana bergaul dengan mereka. Misalnya, ketika kita bersama dengan penyandang disabilitas netra, kita nggak boleh main tarik tangannya ya Bapak Ibu ya. Tangannya itu adalah matanya, gitu ya. Kalau kita main menarik tangannya, gitu ya, mereka akan merasa nggak nyaman. Jadi bagaimana kalau kita mau membimbing gitu ya seorang dengan disabilitas netra, kita memberikan lengan kita untuk tersentuh oleh tangannya, kemudian nanti dia akan menggandeng lengan kita, kemudian dia akan mengikuti kita, begitu ya. Salah satunya misalnya demikian. Nah, oke, yang kedua adalah tantangan dalam berpartisipasi dalam bentuk hambatan komunikasi, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, hambatan bicara, hambatan bahasa itu bisa menghambat komunikasi penyandang disabilitas dengan orang yang lain. Nah, untuk mengatasinya perlu menyediakan dukungan dalam bentuk program khusus untuk membantu penyandang disabilitas dalam hal komunikasi. Apa saja itu? Ya, nanti kita bisa lihat bentuk-bentuknya. Lalu perlu pendidikan dan pelatihan untuk jemaat tentang kebutuhannya. Ya, kalau di sini adalah penyandang disabilitas penyandang disabilitas tuli karena mereka lebih suka disebut sebagai teman tuli, begitu ya. Nah, maka kita perlu misalnya
interpreter bahasa isyarat, misalnya demikian ya. Atau kita perlu sebuah kalau itu video, sajian video ada subtitle dan lain sebagainya. Nah, jadi jemaat juga bisa diedukasi untuk belajar bahasa isyarat misalnya. Ketika harus bergaul, mendampingi mereka. Kemudian juga bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Nah, untuk penyandang disabilitas, untuk penyandang autism atau hiperaktif yang berat, beberapa anak diantaranya tidak mampu berkomunikasi secara verbal, sehingga mereka harus ditolong dengan sign language, gitu ya, bahasa tubuh. Nah, oleh karena itu kita juga harus membuka jendela pintu bahasa yang tidak verbal. Apakah itu dengan gambar, apakah dengan sign language, gitu ya, apakah dengan mimik muka. Nah, hati-hati juga kalau kita ini harus kita perhatikan ketika kita bergaul dengan penyandang disabilitas rungu, karena mereka nggak bisa mendengar, maka mimik muka dan gerak tubuh kita itu menjadi satu jalur bahasa, sehingga kita harus memaksimalkan itu, gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati dengan mimik muka kita, gitu. Ketika kita mimik muka kita bagaimana, dia bisa langsung merasa seperti seseorang yang berkomunikasi, begitu. Nah, ini adalah contoh Alkitab Braille ya, yang bisa dipakai sebagai pendukung atau support bagi mereka para penyandang disabilitas netra ya. Kemudian ini adalah Alkitab audio. Alkitab audio ini untuk menolong mereka dengan disabilitas netra untuk membaca Alkitab dengan cara mendengarkan, begitu ya. Ini disiapkan dan disediakan oleh Yayasan Sabda ya, kalau Bapak Ibu mengenal Yayasan Sabda. Jadi mereka ini tidak menjual, tetapi mereka hanya memberikan, mereka hanya meminta kita mengganti micro SD yang isinya audio Alkitab ini, begitu ya, dan ongkos kirimnya biasanya, karena itu bagian dari pelayanan mereka. Nah, interpreter bahasa isyarat ya di dalam ibadah-ibadah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk teknologi support yang mungkin memang ini saya adoptnya dari luar ya, tapi ini jadi inspirasi kita bersama, siapa tahu di sini nanti bisa ada yang menciptakannya. Nah, kalau Hirmi ini adalah sebuah aplikasi yang memang sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Google Play, Hirmi. Ini adalah sebuah teknologi support untuk bahasa isyarat. Begitu ya. Nah, kemudian nanti ya dalam slide yang dibagikan pada Bapak Ibu juga boleh dicoba begitu ya. Ini bagaimana mengirim teks gitu ya dengan suara begitu ya. Kemudian mendengarkan teks gitu ya. Kemudian kalau gambar yang di bawah itu browsing dengan pengenalan suara gitu ya. Jadi kita browsing tapi dengan suara begitu ya. Nah, oke, jadi ini beberapa macam teknologi support gitu. Nah, ini gambar yang di bawah ini adalah penyandang Down syndrome yang menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi support ini untuk bisa mengakses komputernya. Nah, ini juga contoh-contoh teknologi support gitu ya. Di bawahnya itu ada Braille gitu ya, jadi keyboard tapi keyboard Braille. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi itu ada ini, ya ini di keyboard Braille. Kemudian kalau ini adalah fitur untuk mengeluarkan suara. Nah, kalau Bapak Ibu yang sederhana ada di HP Bapak Ibu Saudara adalah ini, aplikasi Hirmi, dan juga Bapak Ibu bisa mengaktifkan ya aksesibilitas di handphone masing-masing. Nah, ini adalah teknologi support yang sebetulnya disediakan bagi para penyandang disabilitas. Nah, ini juga hearing loss system, jadi bagi para pemakai alat bantu dengar gitu ya, untuk alat bantu dengar tertentu begitu dalam sebuah acara, mereka akan bisa mendapatkan bantuan dari perangkat low pendengaran ini ketika mereka mengikuti acara gitu ya. Jadi orang dengan alat bantu dengar atau implan gitu ya, dengan pengaturan tertentu bisa memasuki ruangan dengan sistem loop pendengaran ini gitu ya. Dan bisa ini ya langsung mengalihkan sehingga ada pengiriman suara yang kuat gitu ya untuk alat bantu dengarnya.
Oke, nah ini adalah alat pembesar tulisan. Ini untuk disabilitas netra. Ini untuk disabilitas disabilitas tuli. Kemudian ini ya ini untuk disabilitas fisik ya. Mereka yang mengalami apa namanya, entah lumpuh layu dan lain sebagainya begitu ya. Mereka koordinasi tubuhnya begitu ya, sangat lemah. Nah ini adalah semacam switch control gitu ya, stick gitu ya. Jadi menggerakkan segala sesuatu itu dengan stick ini. Nah ini eye track system, ini benar-benar hanya dengan apa namanya ini? Iya mata ya, yang dengan mata ya. Jadi melakukan segala sesuatu dengan mata. Gitu ya, eye track system ya. Kemudian, nah informasi visual ini juga diperlukan bagi penyandang disabilitas rungu. Nah, informasi audio untuk disabilitas netra, tapi karena mereka sangat peka, maka kita mesti harus atur ya, suaranya jangan memekakkan telinga. Ya, ada di 75 desibel sampai 80 desibel, begitu ya. Nah, kemudian ini adalah media-media yang bisa aksesibel bagi penyandang disabilitas yang bisa menolong mereka untuk memahami garis besar kitab dalam waktu singkat. Ini Bapak Ibu Saudara bisa buka di YouTube Bapak Ibu Saudara dengan kata baca kitab. Kemudian kitabnya apa? Kejadian, Keluaran. Nah, itu dalam waktu 7 sampai 8 menit ada sebuah video infografis yang bisa menjadi satu akses bagi anak-anak dengan gifted, talented, Asperger, ADHD, autis, ya, disabilitas netra untuk bisa memahami Alkitab dalam waktu 7 sampai 8 menit, ya. Kitab itu maksudnya ya. Nah, ini juga ada contoh-contohnya, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Karena beberapa penyandang autism itu ya sangat jago berbahasa Inggris begitu ya. Oke, kemudian gambar infografis ya dari kitab-kitab ini juga saya merekomendasi untuk anak-anak gifted, talented, Asperger, autism, ADHD dan disabilitas tuli. Nah, gambar infografis ini kami pernah mencetakkannya untuk teman-teman disabilitas tuli di GKI Pinang Sia waktu itu ya. Nah, ini juga sebetulnya adalah pekerjaan dari Bible Project. Jadi 2 infografis video maupun gambar ini adalah karya pelayanan dari Bible Project yang di Indonesia itu didistribusikan oleh Yayasan Sabda. Nah, lalu hambatan sikap. Ada stigma, diskriminasi, ada keterbatasan akses, kemudian ketidakmampuan atau ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang kemudian itu membuat penyandang disabilitas merasa gak nyaman juga begitu ya. Ketidaksiapan atau ketidakmampuan dalam beradaptasi, ini adalah hambatan sikap. Nah, untuk mengatasinya perlu upaya untuk mengubah sikap dan memperbaiki persepsi. Nah, apa yang saya lakukan di awal tadi dengan video, dengan gambar, itu adalah sebuah upaya untuk memperbaiki persepsi paradigma kita tentang disabilitas. Nah, itu harus dilakukan gereja supaya mereka melihat penyandang disabilitas ini dengan lebih baik begitu ya. Meningkatkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui perbaikan fasilitas yang memungkinkan ya, dan ini saya mungkin mendorong bagi gereja-gereja yang sedang merenovasi gerejanya, mumpung lagi renovasi gereja begitu ya. Akses-akses ini bisa dicoba diupayakan begitu. Selain itu mungkin perbaikan-perbaikan, selain perbaikan-perbaikan juga penggunaan teknologi. Memperluas kesempatan partisipasi dalam kehidupan bergereja. Nah, sayangnya gitu ya, kita memiliki video edukasi tentang disabilitas ini adalah video edukasi yang umum gitu ya. Ini adalah video-video edukasi tentang disabilitas yang saya ambil link-linknya dari Kemensos. Lalu bagaimana dengan kita, gereja? Apakah kita juga mau memproduk begitu ya, video-video edukasi tentang bagaimana kita bergaul, apa kebutuhan penyandang disabilitas gitu ya, versi kita gitu ya, versi Kristiani misalnya begitu. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah
pilot project yang menarik berkaitan advokasi disabilitas yang dilakukan oleh gereja kepada warga jemaatnya. Jadi ya ini video edukasi tentang disabilitas, ya bisa ditonton, dan kalau misalkan gereja itu belum punya dalam PA-PA, persetujuan wilayah, video-video ini boleh ya. Misalnya dalam momen peringatan disabilitas bulan Desember, ditonton kemudian setelah itu ditanggapi begitu ya. Ditanggapi dan disampaikan dalam menjadi bahan percakapan-percakapan ya dalam kelompok. Nah, kemudian ini adalah audit aksesibilitas untuk mengidentifikasi hambatan potensial untuk mengembangkan rencana perbaikan dan menyediakan edukasi dan pelatihan bagi staf atau volunteer gereja tentang kesadaran inklusi dalam setting disabilitas. Nah, ini contoh auditnya Bapak Ibu. Bagaimana akses masuknya? Bagaimana dengan pintunya? Bagaimana dengan toiletnya, liftnya, fasilitas audio visualnya, parkirnya? Ada enggak petunjuk-petunjuk tertulis begitu ya? Nah, audit ini aksesibilitasnya akan membantu mengidentifikasi masalah dan juga memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan apa sehingga bangunan atau fasilitas itu bisa lebih terakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas. Nah, ini contohnya ya, bagi yang baru mau bangun gereja ya, bagi yang mau renov gereja atau mau mengakomodasi gitu ya yang ada di gereja, lift itu tingginya ya 90 sampai dengan 120 dan dilengkapi dengan braille. Nah, ini space kursi ya. Space kursi untuk kursi roda diposisikan dekat dengan pintu. Nah, ini adalah GKI kayu putih ya. Bagaimana di GKI kayu putih memberikan space bagi kursi roda, ini GKI kelapa cengkir di mana begitu keluar pintu di sini ada lift begitu ya. Nah, kemudian tempat parkir. Slot parkir untuk disabilitas itu minimal ya, maksimal 60 meter dari pintu utama. Nah, kemudian ini rem tertutup ya. Nah, kemiringan di dalam ruangan dan di luar ruangan itu ternyata beda. Terus ada pegangan rambatnya. Terus kalau sudah 9 meter itu harus ada tempat untuk istirahat. Ini tertutup tulisannya ya. Baru nanti dilanjutkan lagi untuk rem. Nah, jadi perlu. Kemudian bagaimana dengan program-program kegiatan? Perlu ditinjau untuk memastikan supaya itu bisa diakses secara inklusif dengan penyandang disabilitas. Jadi penting memupuk budaya inklusif dalam komunitas gereja. Nah, ini beberapa program yang bisa diadopsi untuk menciptakan lingkungan gereja yang inklusif dan menyambut bagi orang-orang dengan disabilitas. Ya, ada penyediaan fasilitas, pelatihan para pemimpin gereja, kelompok doa dan dukungan, pelayanan pendampingan, ya, support group, kelompok kecil inklusif, penyediaan bahasa isyarat. Ada pelatihan keterampilan seperti keterampilan berbahasa isyarat dan sebagainya, dan penyediaan aksesibilitas fisik. Tapi di dalam tahap-tahapan bagaimana kita menjadi gereja ramah anak itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendekatan komunitas iman. Dalam pendekatan komunitas iman kita memang harus bekerja keras untuk membangun penerimaan terhadap penyandang disabilitas, gitu ya. Komunitas itu menerima penyandang disabilitas. Yang kedua adalah langkah instruksional. Nah, dalam langkah instruksional ini kita membekali orang-orang ya agar mereka bisa mengajar, mendampingi penyandang disabilitas ya. Termasuk itu katekisan ya, ataupun mungkin guru sekolah minggu ya. Yang ketiga adalah langkah misional. Langkah misional itu adalah bagaimana kita memberdayakan para penyandang disabilitas akhirnya bisa bermisi gitu ya kepada orang lain. Nah, ini contoh anggaran tahun gereja untuk gereja inklusif yang aksesibel. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Nah, ini adalah langkah yang bisa diambil untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Ya, audit accessibility, kemudian rencanakan improvement, edukasi jemaat, tinjau program dan kegiatan, tumbuhkan budaya inklusi, berkolaborasi dengan organisasi disabilitas, ya, kelompok advokasi dan ini ya. Baik, nah jadi pada intinya
Yang menarik dari bagian ini adalah tulisan ini memberikan satu saran dan panduan praktis bagi gereja yang mau meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi para penyandang disabilitas. Dan ini menyoroti bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah, yang merayakan karunia, merayakan bakat yang unik dari semua anggota komunitas, baik disabilitas maupun non-disabilitas, terlepas dari kemampuan dan ketidakmampuannya. Baik, materi ini sudah selesai sampai di sini, kemudian di bawahnya ini masih ada puluhan materi yang tidak saya paparkan gitu ya, jadi lega. Jadi materi-materi ini adalah materi suplemen yang ditulis oleh kawan-kawan saya yang sudah menghasilkannya, begitu ya, dan juga materi II suplemen ini adalah beberapa hal yang memang merupakan karya upaya usaha ya yang coba saya lakukan untuk mengadvokasi para penyandang disabilitas ini. Nah, adapun itu adalah beberapa buku karya saya, kemudian beberapa IG gitu ya dari Kak Isabella Novsima Sinarungga ya, dia dosen STFT Jakarta untuk teologi disabilitas, dan ada juga dari Bapak David ya yang bekerja di Kementerian PUPR yang memberikan banyak saran tentang bangunan yang ramah disabilitas. Nah, ini adalah beberapa, ini buku untuk Spidile, kemudian ini untuk ADHD, kemudian ini juga untuk ADHD, di mana dimensi ASU ini berfokus pada positif spin atau potensi positif dari anak ADHD, dan ini untuk autism. Nah, ini adalah buku panduan pembina anak sekolah minggu berkebutuhan khusus ya, yang pernah kami bersama-sama tulis untuk Bimas Kristen Kemenak RI untuk panduan guru-guru sekolah minggu mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah minggu. Nah, kemudian ini ada strategi untuk ibadah inklusi gitu ya. Kemudian ini adalah cara bagaimana gereja bisa aksesibel bagi teman-teman tuli begitu ya. Kemudian ada juga ini katekisasi inklusi ya. Di situ ada dasar teologisnya, kemudian kebutuhan mereka, kemudian bagaimana memberi metodenya begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini ya desain dan arsitek kota yang ramah bagi disabilitas. Jadi ini menarik bagaimana kita melihatnya, tulisan ini didasari oleh tulisan Stevie Wonder, we need to make every single things accessible to every single person with a disability. Nah, desain-desain ini juga bisa kita jadikan acuan bagi bagaimana kita mau membangun sebuah gereja yang ramah disabilitas. Ya. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang menjadi pemaparan ini boleh mendorong kita, memotivasi kita untuk membuka gereja kita, jemaat kita menjadi gereja yang ramah disabilitas, dan kita boleh terus berproses ya, bertransformasi menjadi gereja yang menyambut para penyandang disabilitas. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang sebentar dan pekerjaan banyak orang. Jadi kita harus banyak berkolaborasi, bekerja sama, bersemangat untuk melakukan keramah tamahan gitu ya, hospitality ya. Terhadap penyandang disabilitas ini dimanapun, di gereja ataupun dimanapun.